Bapak Ibu. Nah, untuk pelaksanaan coachingnya itu akan dilakukan selama 30 menit ya Bapak Ibu. Nanti saya bukakan breakout room, jadi mohon Bapak Ibu untuk masuk ke breakout room-nya masing-masing sesuai dengan universitasnya. Nah, untuk breakout room yang pertama, breakout room 1, itu untuk Universitas Tribuana Tunggadewi. Nah, kemudian untuk breakout room 3 itu untuk Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut saya kirimkan juga bagian roomnya di kolom chat ya Bapak Ibu. Roomnya juga sudah saya buka. Silakan Bapak Ibu untuk memasuki breakout roomnya secara mandiri. Namun kalau misalnya ada kendala, silakan open mic saja. Nanti saya bantu untuk masuk ke breakout roomnya. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilahkan. Mohon maaf Bu, untuk Tribuana room 1 ya Bu? Iya, room 1. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak, Ibu semuanya dari Universitas Tribuana. Perkenalkan saya David yang akan memandu coaching sore ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Coaching ini sebetulnya dilakukan untuk memfasilitasi dan menjembatani ya Bapak dan Ibu antara PMM dan juga terutama rancangan kegiatan yang sudah Bapak dan Ibu buat. Nah, saya akan mengirimkan link proposal yang sudah di-review oleh reviewer kami di kolom chat. Nah, semoga linknya sudah bisa diterima ya Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dan perlu perbaikan nih sepertinya Bapak dan Ibu. Disesuaikan dengan catatan masing-masing. Tapi kalau dilihat rata-rata sih di deskripsi kegiatannya yang belum secara detail atau rinci gitu menunjukkan atau mendeskripsikan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi atau di kegiatan di satu kegiatan. Sebetulnya rincian seperti itu sangat dibutuhkan terutama bagi reviewer budget agar mereka mendapatkan gambaran budget yang akan dikeluarkan gitu pada satu kegiatan. Seperti itu. Kalau misalnya saya melihat dari review yang diberikan, ada proposal milik Pak Anung dan Pak Farid sepertinya sudah sangat baik karena itu minim sekali perbaikan dan sudah menunjukkan deskripsi aktivitas yang detail seperti itu. Jadi kalau misalnya agak bingung seperti apa detailnya mungkin bisa dijadikan rujukan seperti itu.
Silahkan Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang mau didiskusikan terkait rancangan kegiatan ini atau terkait catatan yang diberikan oleh reviewer, dipersilahkan Bapak dan Ibu. Ya, Bu baik. Devi mohon izin Bu. Oke. Silahkan Ibu. Berarti ini yang ada revisi yang di blog ini ya Bu ya? Betul sekali. Nah itu berarti maksudnya kita diminta untuk lebih detail gitu ya, aktivitas apa saja yang pengen dilakukan di sana ya Bu ya? Betul sekali Ibu. Sebetulnya untuk meminimalisir kesalahpahaman di masa depan sih Bu. Soalnya kan kalau misalnya berkaca pada MN1 itu banyak juga kasus-kasus yang kegiatannya tiba-tiba dianggap tidak eligible gitu. Atau misalnya kegiatannya bikin shock gitu. Misalnya kayak ada satu universitas yang deskripsinya hanya mengeksplorasi kekayaan bahari. Tahu-taunya pada saat laporan ada laporan penyewaan kapal pinisi gitu kan, kaget gitu ya orang budgetnya itu kok bisa gitu dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya coaching ini tuh untuk menjembatani juga sih sebetulnya yang diinginkan itu sama PMM itu seperti apa rancangannya. Sebenarnya kan Bapak dan Ibu sudah membuat ini dengan sangat baik ya, hanya ada sedikit yang harus ditambahkan seperti itu Bu. Baik Bu, di sini misalnya ya Bu, kegiatan yang punya saya ada blognya begitu ya Bu. Di sini tertulis kegiatan dilakukan dengan melakukan observasi di Padepokan dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada blog di bagian observasi begitu ya Bu. Berarti di situ saya harus detail observasi apa, topik apa saja yang mau diobservasi begitu ya Bu ya. Iya betul, karena kan kalau dilihat dari catatan waktunya ini 7 jam. Sebetulnya observasinya itu apa ini biasanya kan catatannya observasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa karena waktunya ini 7 jam gitu. Apakah ada kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut selain observasi yang sekiranya bisa menguatkan poin pembelajaran kebinekaan. Misalnya atau sebetulnya 7 jam ini termasuk waktu perjalanan atau gimana nih? Bukan itu mungkin kurang ini ya, kurang bisa dipahami sama reviewernya. Iya, iya kemarin tuh sempat mikir seperti itu Bu. Jadi kalau kita menghitung itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Untuk apakah perjalanan itu juga masuk di kurun waktu itu atau hanya di lokasi aja kita melakukan apa itu hitungannya sampai gimana gitu Bu? Nah sebetulnya bisa keduanya Bu, boleh dengan hitungan perjalanan, tapi di deskripsi dikasih tahu lokasi ini tuh membutuhkan perjalanan sekitar sekian jam gitu. Jadi terbayang orang budgetnya atau reviewernya, oh ini ada untuk transportasi gitu, oh ini cukup jauh dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi kan ini sebenarnya untuk meminimalisir kesalahpahaman gitu. Ya baik Bu Devi. Satu lagi ya Bu Devi. Berarti yang tidak ada blognya itu sudah aman ya Bu Devi? Betul sekali. Baik, terima kasih Bu. Iya sama-sama Ibu. Oh, kemudian kalau tidak salah itu ada yang rancangan kegiatannya itu di bulan Januari itu mungkin harus diperhatikan karena kegiatan ini harus selesai di bulan Desember. Jadi ada yang di bulan Januari itu mungkin harus diperbaiki ya Bapak dan Ibu, diganti gitu pelaksanaannya. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya boleh tanya Bu ya? Silahkan. Ya, mohon maaf nggak bisa on cam, saya nggak tahu kamera saya agak error. Jadi kita kan kalender akademik itu mulai tanggal kurang lebih 26 September ya. 26 September itu kalau jalan sampai 16 atau 15 pertemuan berarti kan selesainya di Januari Bu ya. Berarti kegiatan itu kan seharusnya mengerucut di kontribusi sosial ya, jadi gongnya di situ. Tapi kalau sampai Desember berarti kan harus ada pemampatan yang mana seminggu bisa
2 atau 3 kali kegiatan Bu ya? Atau bagaimana? Iya Pak, betul. Dan sebetulnya kontribusi sosial dianggap GONG itu adalah pilihan dari dosennya masing-masing gitu. Sebetulnya tidak harus ada di akhir kegiatan MN, bisa jadi di tengah-tengah atau di awal. Misalnya ketika capaian satu gitu, kita merasa ada isu yang ingin diselesaikan gitu, bukan isu yang ingin diselesaikan, isu yang menarik yang bisa mahasiswa, yang kita bisa menguji kreativitas mahasiswa dan juga kemampuan analisisnya gitu, bagaimana mereka memecahkan solusi tersebut di capaian satu. Setelah capaian satu selesai, mau melakukan kontribusi sosial itu diperbolehkan. Dan juga begitupun capaian 2, begitupun capaian 3, dan seterusnya. Karena kebanyakan kan proposalnya itu kegiatannya ditaruhnya di paling bawah ya, kontribusi sosial, bukan paling bawah, paling terakhir gitu. Kontribusi sosial sebetulnya tidak harus di akhir gitu. Kemudian untuk pemadatan mungkin bisa jadi seperti itu Pak, ada pemadatan gitu. Kalaupun agak sulit melakukan kunjungan ke beberapa tempat dengan sistem pemadatan ini, mungkin harus ada kombinasi, misalnya kunjungannya sifatnya virtual gitu, atau misalnya diganti kegiatannya misalnya jadi bedah buku, bedah film, atau misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di lingkungan, di sekitar lingkungan kampus, atau misalnya temanya jika aku menjadi sehari jadi satu profesi tertentu misalnya, atau mahasiswanya di drop ke pasar tradisional gitu untuk mengidentifikasi nilai-nilai interaksi sosial yang ada di pasar tradisional, terus ke pasar modern, bagaimana perbandingannya, maksudnya bisa jadi yang sekitar-sekitar kampus kayak gitu. Kalau misalnya dirasa tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke lokasi yang jaraknya agak jauh, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Berarti kalau Bapak dan Ibu sudah dapat informasi akan ada berapa mahasiswa yang jadi peserta? Kalau menurut kuota sih 260 ya, tapi saya belum tahu yang mendaftar itu sampai berapa. Tapi yang ada timbal balik ini sekitar 100-an lebih. Mungkin masih banyak yang belum gabung di grup inbound kami begitu. Oke Pak, wah sudah bikin grup nih, wah gercep sap-sap Pak, keren. Barangkali ada yang mau didiskusikan lagi Bapak dan Ibu. Lumayan. Iya. Ya Bu, masih nyekrol ini, lihat revisinya apa gitu. Ternyata cuman ini aja sih Bu tadi, ya karena 7 jam itu ya Bu ya. Iya. Cuma satu itu mungkin, berarti bisa dikurangin ya Bu ya. Bisa. Dengan semangat ya Bu. Iya. Itu sebetulnya kan agak membingungkan gitu, 7 jam hanya mengobservasi itu apa ya gitu ya, memang mengobservasi apa ya gitu, mungkin reviewernya begitu Bu berpikir ya Bu. Mungkin sambil muter-muter main-main gitu loh Bu. Perbaikannya kan minor ya gitu, nggak apa-apa Bu, diperbaiki aja. Ini kemudian kan sebetulnya bisa ada kegiatan kolaborasi antar dosen gitu. Kegiatan kolaborasi antar dosen ini artinya melakukan satu kegiatan di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Contoh yang paling sering itu adalah kegiatan inspirasi, itu mengundang satu narasumber yang sama, misalnya
3 dosen mengundang 1 narasumber yang sama itu sangat diperbolehkan gitu. Nanti mungkin efeknya ke honor narasumbernya. Jadi honor narasumbernya kan sebetulnya 1 narasumber berbicara 1 jam itu dibayarnya 1 juta. Kalau misalnya narasumbernya berbicara 2 jam dan ada 3 dosen yang berkolaborasi, jadi nanti bukan 3 juta dapatnya dari masing-masing, bukan 3 juta, bukan dari setiap dosen 2 juta, tapi 2 juta tersebut dibagi ke 3 dosen gitu. Dan sisa anggarannya itu sisa anggaran di kegiatan tersebut bisa disubsidi silang untuk kegiatan yang membutuhkan budget yang lebih besar gitu. Misalnya mau live in nih, oh ya udah kita kolaborasi dulu sama yang mana nih untuk menghemat di beberapa budget, nanti bisa dialihkan gitu. Jadi ini bisa jadi solusi juga sih kalau misalnya mau mengunjungi satu lokasi tapi transportasinya agak berat, misalnya kalau hanya membawa 20 mahasiswa gitu, itu bisa dikolaborasikan kayak gitu Ibu dan Bapak. Tapi kolaborasinya hanya boleh 6 kegiatan dari 25. Jadi boleh aja sih, misalnya kegiatan yang ini saya mau kolaborasi sama dosen anu, kegiatan ini kolaborasi sama dosen anu. Jadi sangat mendukung sekali kalau ada kegiatan kolaborasi gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu David. Sama Ibu. Lagi anu ini tak rekam ini. Mari kita. Kalau misalnya dari Bapak dan Ibu sudah dirasa cukup, tidak ada yang didiskusikan, mungkin kita bisa kembali ke main room ya. Kalau nggak keberatan, kalau masih mau di sini juga ya boleh sih sebenarnya. Gimana nih Bapak dan Ibu? Bu David mau tanya, boleh? Boleh Pak Farid. Oke, kalau semisal ini kan berkaitan dengan anggaran. Nah, kebetulan punya saya itu kan di proposal itu kegiatannya yang berat-berat di awal. Misalnya dananya masih belum keluar nih. Nah, Ya. apakah boleh itu kegiatan yang ringan-ringan dulu dilakukan begitu? Untuk berat-beratnya ini nanti kalau udah cair misalnya begitu. Pendanaannya seperti itu atau seperti apa? Boleh Pak, yang penting itu sesuai dengan capaian aja gitu. Misalnya yang ringan-ringannya ada di capaian berapa itu ya boleh sih sesuai sama capaiannya. Nanti Pak sebetulnya di pelaporan di LPJ itu ada satu kolom khusus namanya kolom penyesuaian apabila ada perubahan. Misalnya semula tanggal 25 Agustus gitu, tapi ternyata belum ada nih dananya. Ya udah kita ganti kegiatannya, nanti bisa diganti, tapi nanti di LPJ di kolom penyesuaian tinggal dideskripsikan saja kegiatan ini mengalami perubahan gitu, diubah karena misalnya ada hal 1, 2, 3 kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Bumi mau tanya-tanya. Banyak di saya soalnya kosongnya banyak. Semangat Ibu. Seperti yang disampaikan sama Ibu tadi, berarti kan kegiatannya itu maksimal itu Desember ya Bu ya, nggak boleh Januari ya? Iya. Karena di saya banyak yang Januari. Iya Bu. Bu, kalau kegiatan selain inspirasi itu kita bisa collab nggak Bu? Bisa kolaborasi dengan dosen yang lain? Boleh Bu, boleh. Misalnya Boleh, kegiatan kebinekaan, misalnya mengunjungi lokasi yang sama boleh. Iya. Terus untuk pendanaan Bu, misalkan kan kalau tadi saya sepintas melihat memang banyak untuk kegiatan-kegiatan disesuaikan seperti yang dicontohkan tadi kan ternyata tidak membutuhkan waktu selama 1 hari gitu ya, ternyata hanya hitungan jam. Itu untuk anggaran itu apakah tetap yang di awal atau langsung menyesuaikan Bu? Kalau itu gimana Bu, boleh diulangi, saya agak
Ya, ini kan misalkan nih, misal apa namanya, pada saat kita menentukan suatu kegiatan, itu kan kita hitungannya awalnya hari, tapi setelah kita dikasih masukan tadi menjadi hitungan jam, ya, hitungan jam. Apakah boleh misalkan apa namanya di dalam anggaran itu kita menyesuaikan hitungannya berdasarkan hitungan jam atau tetap yang seperti anggaran yang sebelumnya, Bu? Apakah langsung dirubah atau tetap seperti itu? Kalau misalnya sebaiknya sih diubah juga ya Bu, karena kan untuk review budget ini coachingnya nanti akan ada lagi secara teknis, termasuk ke pelaksanaannya nanti ada coaching lanjutan. Jadi kalau misalnya diubah dulu aja Bu, disesuaikan. Daripada nanti diubahnya di tengah-tengah atau gimana, mungkin sekarang ya karena belum coaching. Ya. Baik, terima kasih. Sama Bu Umi. Silakan Bapak Ibu yang lain bertanya. Berarti bisa ini ya Bu, bisa apa misalnya ke Bromo bareng-bareng gitu ya, boleh kan tadi ya kegiatannya kali ya, ya 6 kali kebinekaan, oke. Ya betul, boleh. Berarti harus sama ya, berarti kalau misalnya berarti harus misalnya punya apa tadi punya Mas siapa misalnya Mas Farid, berarti kita ngikutin punya Mas Farid 6 kali gitu kan bisa kan? Yang tempat yang sama, jadi semuanya dosen. Tempat yang sama boleh Pak, cuman nanti tujuannya beda, mungkin kan outputnya beda-beda. Oh gitu. Ya baru mau saya sampaikan. Sebetulnya boleh kalau misalnya mau mengunjungi tempat yang sama itu dipersilahkan, tapi tetap deskripsinya itu harus berbeda. Kalau misalnya sama nanti dianggapnya nggak perform Pak, dosennya nanti honornya nggak turun. Karena betul, karena kejadian sebelumnya itu sama kan, sama 100% gitu sama. Jadi pertanyakan terus dosennya bagian ini ngapain gitu, yang ini ngapain, apakah semuanya sama atau PJ-nya kan jadi bingung ya gitu. Jadi nanti malah nggak perform gitu. Pak, jadi disesuaikan sama expertise atau style dosennya gitu. Misalnya bedanya di output, outputnya bikin jurnal, kalau kelompok saya outputnya misalnya bikin postingan Instagram atau bikin poster kayak gitu boleh. Oke, thank you, makasih. Jadi kalau sama nanti Pak Cakti, honornya buat saya aja Pak Cakti. Oh iya siap. Berarti tambah tebel dong. Siap. Mungkin dari Bu ini siapa Bu? Yang lain ini belum ngasih saran. Bu David, mohon maaf, mau nanya lagi nih. Bu, apabila ada beberapa kegiatan kan ada tanda di blog gitu ya, misalkan Kak Segi. Apakah diperkenankan kita itu merubah segi kegiatannya, Ibu? Bolehkah itu? Atau harus tetap jenisnya itu tinggal untuk nama kegiatannya Bu misalkan bolehkah itu dirubah? Boleh Bu. Bolehkah? Boleh. Misalnya boleh Ibu ya? kegiatan juga boleh Bu. Gitu. Hanya saja tetap yang paling penting itu adalah deskripsinya, kan kegiatannya itu nyambung sama capaiannya. Siap.
Siap. Ya, Bu. Berarti boleh merubah kegiatan asalkan deskripsinya jelas gitu ya Bu ya? Betul sekali, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya waktunya beberapa detik lagi nih. Kita mungkin kembali ke main room saja ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, Ya. semoga selalu sehat, murah rezekinya, dan Sama-sama, diberikan terima kemudahan kasih. untuk semua Amin. aktivitasnya. Ya, Amin. Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu ke main room. Sore Ibu, saya belum ya, yang saya unggul belum. Belum Pak ya, Universitas Esa Unggul setelah ini. Oke, makasih. Oke, nah dari teman-teman reviewer, apakah ada yang mau ditambahkan dulu sebelum dilanjutkan ke sesi berikutnya? Oke, dari Teh David juga cukup. Ya, sepertinya sudah cukup ya. Oke, kalau begitu saya mau mengingatkan untuk pengumpulan revisi proposalnya itu deadline-nya tanggal 11 Juli ya Bapak Ibu, pukul 23.59. Pengumpulannya juga masih menggunakan link yang sama ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu karena kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya, Bapak Ibu dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Bagi yang sudah coaching ya Bapak Ibu dipersilahkan. Terima kasih sudah mengikuti, sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti coaching pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu.